Narsistik itu sebenarnya itu tanda kutip trial dulu si korban. Jadi kan mereka sebenarnya meskipun mereka manipulatif, tapi kan mereka investment ya, into the relationship ya. Sekalipun konteksnya manipulasi, itu love bombing gitu kan. Tapi kan itu butuh uang, waktu, dan dia pasti pengennya lu bisa gue perdaya semaksimal mungkin, apalagi kalau nikah. Hai teman interaksi, jumpa lagi di podcast Interaksi with Naila Husna. Nah, di podcast Interaksi ini kita membedah suatu isu sesuai dengan realita dan problematika secara lebih mendalam, terkini, faktual, dan psikologi. Dan di episode kali ini pastinya akan menarik teman interaksi untuk nonton secara full video di YouTube. Kenapa? Karena kita bahas suatu gangguan kepribadian ya, yang memang bukan hanya ganggu tapi sudah membuat korbannya ini kena mental. Ya, karena ini juga sering dibahas dari sejak tahun 2023 sudah viral di sosial media dan tentunya menarik banyak minat dari para penonton untuk mengetahui lebih lanjut tentang karakteristik narcissistic personality disorder. Nah, untuk membahasnya, suatu kehormatan di studio interaksi sudah kedatangan narasumber yang memang concern dan juga fokus untuk membahas mengenai NPD dan edukasi NPD. Siapa lagi? One and only Coach Indra Sugiarto. Hai. Halo Naila. Finally kita ketemu ya. After 2 years kayaknya. Iya loh. Wow, teman interaksi ini pasti dijamin isinya daging semua. Siap. Karena edukasi soal NPD. Dan Naila sendiri kalau ngelihat Coach Indra ini udah dari 2023 ya. Videonya tuh udah seliweran ya, di TikTok lah, di IG lah. Dan itu termasuk salah satu hal yang membuat aku tergerak buat konten soal NPD. Dan ternyata memang seramai itu karena banyak sekali korban-korban NPD abuse yang kemudian merasa akhirnya speak up bahwa dia adalah korban NPD. Nah, Mas Indra ini adalah seorang penulis buku, kemudian influencer, entrepreneur, motivator, dan coach juga. Ya, sekarang kegiatannya sering mengisi webinar ya. Betul, fokusnya di coaching sekarang jadinya. Oke. Mas Indra, sebelum kita membahas lebih lanjut, kenapa kamu akhirnya tergerak untuk concern di edukasi NPD? Kita mau tanya dulu, kenapa NPD dan bahaya NPD itu seperti apa yang perlu kita semua tahu? Oke, ya. By the way, sebelum aku jawab, ini by the way guys, ini pertama kali aku podcast spesial karena Naila yang undang ya. Sebelum-sebelumnya ada undangan, aku belum berani respon karena pengennya hostnya tuh yang paham beneran narsistik. Jadi lihat profilnya Naila, I trust her so much 100%. Naila bisa bikin conversationnya jadi seru dan tetap berisi gitu ya, nggak kemana-mana. Jadi guys, nanti kalau misalnya rame nih, kita bikin lagi seri 2-3 ya. Kalian harus share, mereka harus share ya. Thank you loh. Betul ya, aku senang banget ketemu kamu, energi kamu juga bagus banget. Dan to answer your question, jadi aku juga happy banget ya kamu ikut mengedukasi karena memang 3 tahun terakhir ada revolusi edukasi mental health yang sangat spesifik di bidang toxic relationship, which is good. Ini adalah suatu hal yang sangat progresif di Indonesia dan kita harus bangga, teman-teman interaksi ya namanya ya. Teman interaksi harus bangga ya sudah menjadi bagian dari sejarah ini karena sebelum 2023 I believe Indonesia tuh masih sangat tabu ngomongin toxic relationship. Nggak ada yang berani, terutama punten maafin ya, biasanya kan korban perempuan. Nah, perempuan kan dididik untuk diam ya kan di dalam sebuah relasi entah pernikahan atau apapun. Sehingga untuk mereka menyelamatkan diri itu menjadi hal yang nyaris tidak mungkin kalau mereka bahkan tidak pernah teredukasi tentang apa yang mereka sedang hadapi persis di depan mata mereka. Nah, jadi sejak 2023 itu aku bikin akun anti manipulasi yang dedicated specifically mengedukasi tentang apa itu NPD atau narcissistic and how to handle them. Itu orang langsung finally, someone talk about this. So, jadi mereka udah mulai ngerti gitu ya, bahwa gue tuh gak gila, gue tuh dimanipulasi. Banyak korban yang akhirnya speak up, Naila, kalau mereka tuh udah menganggap dirinya gila gitu ya, di pinggir jalan misalnya yang paling fatal gitu ya, karena ditinggalkan oleh pasangan yang manipulatif. Dan ini korbannya cowok lagi waktu itu yang cerita ke aku, Mas Indra, aku tuh udah kayak orang gila, udah kecarian dia terus, dia udah memperlakukan aku dengan sangat buruk dan aku terus kecintaan sama dia. Tapi berkat anti manipulasi
edukasi, berkat edukasi narsistik dia akhirnya sadar dan bahkan yang awalnya dia didiagnos sesuatu gitu ya, yang aku bisa mention di sini, akhirnya dia merasa udah pulih, udah sehat lagi dan akhirnya dia cek dan bener ternyata udah fit lagi as human. Dan itu memang butuh waktu ya, karena trauma yang diberikan dari NPD ini kepada korbannya sangat mendalam. Dan itu termasuk yang menjadi concernnya Mas Indra ketika mengedukasi, ternyata banyak yang tersadarkan ya dan tercerahkan dengan isi kontennya gitu ya. Betul. Tapi kenapa dari 2023 tuh akhirnya pokoknya aku harus concern di sini, harus fokus di sini, itu kenapa? Thank you, I love that question actually. Jadi memang kenapa sih harus spesifik narcissism atau NPD gitu ya? Jadi memang sebelum 2023 itu aku pun juga teredukasi duluan gitu ya. Terus di Indonesia waktu itu belum banyak yang mengedukasi. Seingat aku tuh waktu itu baru 2 dan itu pun nggak viral gitu ya. Tapi thanks to them gitu ya, udah ada yang memulai. Ada yang memulai tapi belum viral gitu. I wish people bisa lebih terekspos sama mereka tuh sebenarnya. Cuma memang waktu itu ada salah satu mentor aku yang bilang, Indra kamu kan sudah tanda kutip selamat gitu ya, survive from all those things gitu ya. Kenapa nggak gantian kamu yang memberi cahaya ke orang-orang untuk menyadarkan mereka. Nah pada saat itu Naila aku nggak mau. Aku bilang, gak deh, aku udah damai sejahtera, aku juga hidupnya udah kembali on track gitu ya. Ngapain aku capek-capek mengedukasi, nanti aku malah diserang sama narsistik se-Indonesia gitu. Waktu itu aku mikirnya gitu. Karena jumlah narsistik tuh sebenarnya gak dikit. Iya, banyak banget. Jadi kalau untuk narsistiknya itu sendiri, secara data itu bisa di atas 5%. Nah bayangkan, 5%. Di atas 5%. Di global tuh 0,5 sampai 6%-an kalau tidak salah. Iya, tapi yang itu yang terdiagnose, yang NPD. Ya kan nggak semua terdiagnose ya, sehingga makanya biasanya kalau di edukasi aku sebutnya narsistik karena nggak semua narsistik kan datang ke profesional dan terdiagnose. Nah statistik kan biasanya memang kalau NPD itu segitu yang terdiagnose gitu ya, kan nggak semua mau willing to, bahkan most likely nggak mungkin sih kalau mereka mau sadar bahwa jangan-jangan gue NPD dan gue butuh diagnose dan gue butuh treatment, kan nyaris nggak mungkin ya hal-hal seperti itu. Nah beberapa data menyebutkan kalau narsisismnya itu sendiri kan bisa di atas 5%. Dr. Ramani Durvasula, salah satu kiblat narsisisme internasional, bahkan nyebut di atas 10%. Nah, kalau let's say 5% aja, itu kan dari udah 200 juta penduduk Indonesia. itu bisa at least 13 juta orang se-Indonesia. Oh my god. Dan mungkin kalau teman-teman interaksi notice gitu ya, setiap bulan tuh ada aja berita-berita perselingkuhan dan segala macamnya gitu ya yang sangat manipulatif. Ya memang realitanya seperti itu di lapangan gitu. Oh my god, ini kalau dari angka aja udah fantastis ya kalau kita lihat. Berarti itu tadi dari soal angka. Nah kita pengen tahu juga nih Mas Indra. Jadi awalnya ciri-ciri NPD dan karakternya tuh seperti apa dan kenapa NPD sih, Narcissistic Personality Disorder ini bukan hanya sekedar narsis biasa Bukan ya? Bukan. Silakan. ya jadi term narsis sama narsistik jelas beda banget ya. Kalau kita sebelumnya kan narsis mungkin lebih ke pop culture atau semacamnya kali ya yang orang pede banget. Tapi narsistik itu udah toxic banget ya, udah manipulatif, udah macam-macam lah traits-traitsnya. Apalagi kalau udah sampai ke tahap diagnose NPD gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen mungkin coba observe gitu ya orang sekitar dan ngerasa sudah mulai ngerasain stres berat gitu ya, berusaha fix the problem tapi dianya kok nggak connect ya, nggak nyambung terus gitu ya, atau teman-teman udah sesabar itu gitu ya menahan diri untuk coba menunggu waktu tapi dia nggak pernah berubah. Nah apa aja sih poin-poin yang perlu di observe? Salah satu yang paling noticeable mungkin adalah nirempati atau lack of empath. Jadi ketiadaan empati. Mungkin bahasa lebih mudahnya lagi di society adalah raja tega. Jadi tega banget. Tega banget. Jadi teganya ya bisa abuse fisik, bisa abuse verbal, bisa abuse yang lain-lain kayak psikis atau mental atau meninggalkan, menelantarkan. Nah, Naila, sayangnya banyak banget orang Indonesia itu yang nggak notice kalau abuse itu bisa macam-macam. Salah satunya adalah menelantarkan atau neglecting. Jadi misalnya seorang suami yang harusnya menafkahi istri dan anak, tiba-tiba dia ngilang gitu aja. Dan itu banyak yang tiba-tiba dia ngilang sebulan, 2 bulan, bahkan ada yang setahun. Itu sebenarnya udah kategori abuse. Karena kan pasangan jadi nggak ngerti harus apa dengan kondisi itu. Sementara pemimpin, leader ada di laki-laki misalnya. And then misalnya contoh neglecting lagi, anak yang harusnya disekolahin, nggak disekolahin. Itu udah penelantaran sebenarnya. Jadi atau dikasih makan harusnya kan, malah disuruh kerja. Nah, itu udah neglecting.
penelantaran. Penelantaran. Tidak mau bertanggung jawab sama yang harusnya menjadi tanggung jawab. Betul. Jadi memang narsistik atau NPD itu paling noticeable kalau sudah ada komitmen. Jadi kalau misalnya kita nggak ada komitmen sama dia, ya kita susah untuk tahu lah. Karena dia pasang topeng kan, citranya positif, wise, bisa pakai topeng agama bahkan. Kita ngeliatnya charming, tapi pas dia komitmen, let's say pernikahan, baru korban tahu. Dan sayangnya korban tahu sendirian nih. Masyarakat nggak ada yang tahu kan betapa dia setidak bertanggung jawab itu atau se-entitled itu gitu ya. Nah, salah satu keyword lain yang teman-teman perlu catat adalah entitlement. Selain tadi lack of impact. Entitlement juga orang Indonesia sayangnya jarang teredukasi karena memang padanan kata di Indonesianya agak susah gitu ya. Kalau diterjemahkan itu kayak seseorang merasa berhak untuk sesuatu yang bukan haknya. Kan kita bisa dong, kita digaji, kita berhak dapat gaji, itu kan normal, sehat. Tapi kalau entitled itu dia nggak berhak, tapi dia pengen diperlakukan seolah-olah dia berhak. Misalnya contohnya adalah warisan. Istri punya warisan dari orang tua. Nah, suami merasa entitled untuk mengatur warisannya si istri atau sebaliknya ya. Nah, itu kan sebenarnya bukan ranahnya dia untuk mengatur warisan dari si keluarga istri misalnya. Tapi they feel entitled to control everything. No boundaries at all. Berarti mengambil manfaat dari katakanlah si pasangan yang sebetulnya adalah korbannya. Betul. Dan itu udah masuk kategori eksploitatif kalau udah mengambil manfaat literally gitu ya. Jadi entah finansial, entah energi, entah rumah. Jadi bisa aja misalnya rumah dibangun bersama terus istrinya diusir, let's say, se-ekstrim itu bisa banget terjadi. Kenapa ya dia merasa seistimewa itu dan perlu diistimewakan? Good question. I wish people ask this question. Karena kalau misalnya cuma tahu traits-traitsnya aja, menurut aku itu nggak cukup. Kalau mereka bisa sedip itu memahami narcissism, mungkin mereka lebih mudah untuk move on soalnya. Karena tahu red flag-nya aja kan tetap aja mereka terobos. Yang mana red flag-nya ada banyak banget lagi. At least ada 9 yang paling penting tadi. Ada at least 2 udah dibahas dan nggak mungkin kita bahas semua kali ya. Nanti kasih tahu aja kalau perlu ada tambahan red flag ya. Tapi yang tadi bagus banget tuh. Mereka kan self of importance-nya sangat-sangat tinggi ya. Nah itu dari mana sih asalnya gitu ya. Jadi kalau kita orang luar melihat narsistik seolah-olah fasad atau permukaan atau halaman rumahnya dia, karakternya dia, itu dia self love-nya tinggi banget, seolah-olah. Tapi sejatinya di dalam dirinya narsistik itu bukan berasal dari self love tapi self hate. Atau bahkan lebih tepatnya lagi shame. Jadi makanya narsistik ada yang bilang shame based personality. Jadi tipe kepribadian yang berdasarkan rasa shame. Shame itu kalau bahasa Indonesia itu kata malu kurang tepat menerjemahkan shame. Lebih spesifik lagi adalah dia merasa dirinya tuh sebenarnya aib tidak dia inginkan dan dia pernah mengalami fase itu pada saat dia kecil dan trauma masa lalu seperti layaknya korbannya. Cuma bedanya korban mungkin tidak sampai mengeksploitasi orang lain. Tapi narsistik coping mechanism-nya adalah dengan living in denial. Jadi kalau misalnya kita mau explore kedalamannya narsistik gitu ya, dia akan sangat struggle untuk mengakui bahwa dirinya itu punya trauma, let's say, atau mengakui bahwa behaviornya dia itu toxic based on berdasarkan dari atau bersejarah atau disebabkan oleh masa lalu kecilnya gitu kan. Jadi dia akan terus denial. Dia akan terus menganggap dirinya sempurna. Nah, mungkin itu bisa membantu teman-teman ya. Narsistik merasa dirinya selalu sempurna, kasih bintang. Gak pernah salah. Masalah juga dia nyalain orang. Blame shifting. Gak pernah mau minta maaf ya. Gak akan mau ya. Kalaupun mau pasti ada agendanya. Wow, ada. Jadi kalau dalam istilah psikologi nih Mas Indra, kan penyebab seseorang tuh mungkin mengalami gangguan kepribadian atau juga mengalami isu mental health itu bukan semata-mata terjadi begitu saja ya. Ada faktor genetik, trauma masa lalu, pola pengasuhan orang tua ataupun juga dari lingkungan pertemanan, lingkungan sosial itu yang sangat berpengaruh, termasuk juga NPD. Kita nggak pernah tahu ya dulu mungkin orang tuanya menerapkan pola pengasuhan seperti apa sehingga dia struggle banget nih sebenarnya sama hidupnya dan dia akhirnya membutuhkan validasi dari luar. Betul sekali. Bedanya mungkin kalau korban itu bisa sadar, bisa awakening kalau dirinya korban dan dirinya perlu healing, perlu komitmen dengan healing journey-nya supaya trauma masa kecilnya tidak lagi menarik toxic people ke dalam hidupnya. Nah, tapi kalau narsistik, mereka
bisa dibilang nyaris tidak ada keinginan untuk healing kecuali faktor-faktor tertentu, misalnya pekerjaan menuntutnya untuk healing karena di simulasi di requirement kan oleh perusahaan sebagai salah satu agenda ya. Tapi bukan dari panggilan hatinya, beda sama korban. Kalau korban punya peluang besar untuk punya panggilan hati bahwa aku tuh perlu sembuh, aku perlu sehat secara mental gitu. Oke. Jadi kalau kita ngomongin NPD ya, ini juga aku pernah lihat beberapa media sosial dari psikolog atau psikiater yang ternyata ini curhatannya mereka adalah jika korban NPD dibawa untuk konseling, justru psikolog dan psikiaternya dibuat pusing. Karena mereka nggak pernah ngerasa kalau diri mereka bermasalah ya. Yes. Tapi itu true. That's super true. Dia merasa dirinya nggak sakit. Jarang sekali NPD yang mau dibawa ke profesional. Yes. Oke, ini menjadi catatan penting karena tadi kalau kata Mas Indra banyak sekali red flag-nya ada sampai 9 tapi kita nggak mungkin bahas satu-satu. Betul. Tapi dari tadi 2 yang sudah dibahas, apalagi nih boleh dikasih tahu lagi nih Mas Indra dari mungkin yang ada katanya gaslighting, silent treatment juga termasuk ya. Betul. And then apalagi tuh? Love bombing and so on. Tapi memang seperti itu ya. Polanya yang diterapkan si NPD itu seperti apa sih? Good question. Ada satu followers yang nanya kurang lebih tone-nya sama ya pertanyaannya. Dia nanya, kenapa sih Kak NPD atau narsistik ini kok seolah-olah mereka punya guidebook yang sama untuk memanipulasi orang. Sehingga ketika aku edukasi itu sejak April 2023, orang tuh kok bisa semuanya relate dengan satu video yang sama gitu kan. Kan kayak seolah-olah mereka punya guru yang sama somewhere along the way gitu kan. Ada universitas menjadi NPD seolah-olah kan. Saking tadi Naila bilang kok template-nya mirip-mirip semua gitu kan. Nah memang karena akarnya tuh sama, yaitu tadi lack of empath. Karena dia tidak punya empati, maka relasi dia dengan apapun itu menjadi toxic, jadi abusive, jadi eksploitatif. Nah, sebenarnya yang menarik adalah relasi dia itu toxic dengan siapapun dan juga apapun. Jadi misalnya relasi toxic dengan suami atau istri, pacar atau sahabat, itu kan jelas ya, obvious relasi. Tapi sebenarnya relasi dia juga toxic dengan uang. Jadi another red flag yang mungkin teman-teman bisa mulai tulis gitu ya ketika observe, dan teman-teman ketika observe ingat ya, ini untuk protect yourself. Jadi bukan untuk tiba-tiba nunjuk-nunjuk siapa yang NPD. Salah satu big mistake dari para korban adalah ketika mereka notice traits NPD pada seseorang, tiba-tiba secara verbal ngomong depan orangnya. It means kalian tuh nggak tahu NPD kalau kayak gitu. Jadi nggak boleh ya. Jadi misalnya kita ketemu seseorang yang NPD banget, jangan secara verbal menyatakan itu entah di depannya atau bahkan di belakangnya juga nggak boleh sebenarnya. Jadi untuk kita there is something wrong with them. Aku butuh jaga jarak. Aku nggak boleh berinteraksi lebih serius. Atau kalau udah terlanjur berinteraksi secara serius dengan komitmen, aku harus mulai pelan-pelan, quietly cari jalan keluar. Jadi harus manis gitu keluarnya. Nggak boleh yang terlalu mendadak. Nanti dia bisa malah memfitnah kamu habis-habisan. Nah akhirnya kenapa banyak korban yang akhirnya setelah divorce, difitnah habis-habisan karena mereka kurang elegan pisahnya, kurang pelan-pelan, kurang cari exit yang paling tepat di antara semua opsi. Tapi again, tentunya semua hal tadi nggak mudah ya ketika di tengah perang. Jadi pun aku menyampaikan ini bukan berarti kalian yang telanjur brutal dalam berpisah itu menjadi menjadi judgment gitu ya. Jadi teman-teman silahkan lah ya berproses dengan hidupnya masing-masing. Jadikan video ini hanya sebagai edukasi, bukan untuk menjudge korban ataupun NPD-nya. Terus tadi terkait traits, satu hal yang aku mau highlight lagi adalah soal uang. Jadi tadi ya, dia tuh toksik bukan hanya sama manusia, tapi juga sama uang dan bahkan sama Tuhannya sendiri. Contohnya sama uang misalnya. Kenapa dia bisa toksik sama uang? Contohnya dia tidak punya skala prioritas yang tepat karena dia nggak punya empati, nggak punya sense of priority yang tepat. Misalnya harusnya uang ini buat SPP anak, let's say, yang jelas-jelas anak dia, anak kandung dia, atau buat istri jelas ya, buat pasangan gitu kan jelas uang yang dia hasilkan. Tapi dia pakai uang itu untuk memenuhi ego dia, misalnya ke LC atau ke barang-barang yang sebenarnya dia nggak butuh-butuh amat. Ada beberapa korban yang report ke aku bilang pasangannya itu kalau beli mobil itu bisa sebulan sekali, bayangin. Jadi sebulan beli mobil dia jual, itu kan grandiose banget ya, nggak masuk akal kalau kita lakukan sekalipun kita punya uang. Sebulan dia bosan, dia ganti mobil. Ya, kemudian ganti lagi. Segitu padahal dia udah dikasih uang sama istrinya setiap hari. Jadi se-toksik itu hubungan dia dengan uang. Dianya nggak bisa bertanggung jawab secara finansial ke keluarga inti. Dianya juga dengan dirinya spending uangnya itu ngaco banget. Impulsif ya. Impulsifnya ekstrim banget, dan ya dia nggak akan merhatiin perasaan istrinya, anaknya, atau siapapun yang justru butuh. Misalnya CEO, dia bisa aja nggak ngegaji karyawannya berbulan-bulan.
Padahal uangnya ada tapi dia pakai sendiri. Ya, jadi saran aku sih kalau teman-teman punya bos yang nggak ngegaji kalian selama 1 atau 2 bulan, itu udah super duper red flag. Ya, jadi udah ada saatnya kalian cari exit strategi ya. Iya, gitu sih yang perlu diwaspadai dari para korban gitu ya. Banyak banget sebenarnya, tapi beberapa poin tadi itu bisa ngebantu para korban untuk awakening ketika mereka tidak sadar sebelumnya di-abuse padahal sedang di-abuse. Oke, tadi kita udah ngomongin soal populasi NPD yang ternyata jumlahnya begitu besar. Yes. Tapi 75% adalah laki-laki. Yes. Is this correct? Super correct I think. Bahkan mungkin more than 75% if this country is patriarchy, if you know what I mean. Pola asuh di negara-negara patriarki itu kan bisa berpotensi lebih melanggengkan narsistik sebenarnya. Jadi misalnya orang tua lebih mengutamakan anak laki-laki, anak perempuan ngapain sih kuliah misalnya. Atau nanti kan juga di dapur, di sumur, and so on. Sementara laki-laki itu lebih mudah diapresiasi, dibiarkan, dikasih uang gitu-gitu. Nah, ini bisa menghasilkan potensi narsistik yang lebih besar. Oke, jadi kalau kita ngomongin gender, 75%-nya laki-laki iya, tapi bukan berarti perempuan tidak bisa menjadi seorang NPD. Betul. Ada juga nih ya gender perempuan yang narsistik, NPD. yes. Tapi karena korbannya lebih banyak perempuan, nah kita Yes. ngomongin soal siapa sih yang paling bisa menerima NPD? Oke, ya jadi baik laki-laki maupun perempuan, biasanya korban NPD cenderungnya adalah seorang impet. Jadi narsistik dan impet itu lahir dari trauma masa kecil, dua-duanya. Bedanya tadi narsistik living in denial, kalau impet tumbuh menjadi seorang people pleaser. Jadi impet justru pengen fix the problem. Meskipun orang tersebut unfixable. Jadi misalnya dia ngeliat red flag, diterobos sama dia karena dia terpanggil sebagai hero, sebagai pahlawan untuk menyelamatkan orang tersebut. Banyak korban yang pola relasi dengan narsistiknya dimulai dari menyelamatkan. Contohnya misalnya si impet perempuan nih, biasanya kan generally impetnya perempuan nih yang korban. Sorry aku potong. Impet itu kayak gimana? Oh iya. Jadi impet itu biasanya punya empati yang sangat-sangat tinggi, tapi cenderungnya emosional, sehingga perlu dilatih emotional intelligence-nya supaya tidak sampai se-emosional itu ketika melihat seseorang. Contoh, kita melihat orang kecelakaan, kita pasti sedih dong, terpanggil dong hatinya. Yeah. Tapi seorang impet bisa sampai nangis beneran di situ, bisa sampai bener-bener emosinya keluar semua, tertrigger misalnya. Jadi kalau impet itu kenapa lebih mudah diincar oleh narsistik juga karena emosinya lebih kelihatan dan narsistik suka itu. Jadi narsistik itu ini satu hal fakta menarik yang kadang orang nggak tahu ya. Jadi narsistik itu sebenarnya itu tanda kutip trial dulu si korban. Jadi kan mereka sebenarnya meskipun mereka manipulatif, tapi kan mereka investment ya into the relationship ya. Sekalipun konteksnya manipulasi, itu love bombing gitu kan. Tapi kan itu butuh uang, waktu, dan dia pasti pengennya lu bisa gue perdaya semaksimal mungkin, apalagi kalau nikah. Jangan sampai tanda kutip gue nikah sama lu, gue manipulasi lu, tapi pas gue udah nikah lu nggak bisa dimanipulasi, ya kan? Berarti di mata narsistik ini zong investment gitu kan? Nah, sehingga dia tes dulu. Kalau misalnya dia melakukan mistake tertentu, misalnya silent treatment 3 hari, terus korban kecarian, kamu kemana aja sih? Kenapa kamu nggak balas? Itu kan emosi tingkat tinggi ya bagi narsistik. Dan itu narsistik suka. Jadi dia akan trial untuk memastikan si korban adalah orang yang sangat emosional. Dan itu valid sebagai impet, valid sebagai korban. Dan ketika beneran nanti nikah, setiap kali narsistik misalnya mabok di luar atau apa, korban akan terus kecarian dan akan terus mencoba untuk bersabar, akan terus menunjukkan emosi-emosi sedihnya. Nah, itu fuel bagi narsistik. Nah, itu istilah yang vital banget di dunia narsisisme ya guys ya. Jadi kalian harus tahu ada istilah namanya fuel atau bahasa Indonesia bensin ya. Jadi narsistik itu hidup, bahan bakarnya ya. Kita kan bernapas pakai oksigen ya untuk hidup ya. Nah, narsistik dia pakai itu, emosi orang lain. Fuelnya itu. Jadi kadang orang berpikir bahwa narsistik itu hanya butuh admiration atau pujian atau validasi. Sebenarnya dia butuhnya 2, emosi positif yes, emosi negatif juga nggak masalah. Karena bagi dia kalau istrinya nangis-nangis kecarian, it means gue seperti itu ya sampai bikin lo nangis. Dan narsistik biasanya butuh sampai ke tahap itu untuk memvalidasi bahwa dirinya penting bagi korbannya. That's crazy, right? Tapi itulah yang terjadi sama dirinya gitu ya. Dia sebutuh itu, sekosong itu untuk merasa penting, untuk merasa dirinya adalah orang penting bagi korban, adalah dengan memastikan korban terluka dan korban akan menunjukkan emosi negatifnya, entah marah. Misalnya dia datengin pelakornya, dia banting-banting mobil, kaca mobil tuh bagi dia tuh fuel. Dia gila, gue diperebutkan oleh 2 orang sekaligus. Ya itu selingkuhan dan juga istri sah sampai se-emosional itu. Dalam arti dia kayak ada another level of fuel namanya high fuel.
Ya, jadi kayak feel-nya dapat banget gitu ya. Dan itu ada hubungannya sama hormon-hormon tertentu sebenarnya, tapi kan nggak mungkin dibahas terlalu scientific, takutnya teman interaksi nanti getting lost in translation ya. Jadi anggap aja itu dulu deh, bensin dulu sampai itu dulu gitu ya. Jadi dia itu butuh sensasi konflik. Dia terbiasa hidup dalam konflik dari kecil dan dia butuh intensity yang seperti itu, setoksik itu. Gitu. Kenapa ada NPD di dunia ini salah satunya untuk menguji batas kesabaran manusia. Betul, setuju sih. Manusia supaya lebih sabar dan lain-lain. Tapi kalau ngomongin soal impact, ini menarik juga sih Kak Indra. Ini sebenarnya karakter yang insecure sebenarnya atau memang dia ya orangnya tulus aja gitu? Yes, good question actually. Hard truth-nya adalah, dan ini mungkin truth yang susah diterima oleh banyak orang ya, tapi kan mau nggak mau truth yang harus kita deliver ya, bahwa sebenarnya impact pun punya some problem, yang sesuatu yang perlu dia kenali, kemudian dia beresin. Salah satunya tadi insecurities. Itu salah satu yang paling noticeable. Kenapa? Karena kalau empath itu kenapa dia mau mengorbankan segalanya untuk narsistik? Karena entah dia melihat itu di orang tuanya atau memang dia terlatih demikian bahwa dia harus memberikan segalanya hanya untuk merasa dicintai. Jadi dia tidak mampu merasa dicintai kalau tidak ada orang lain. Nah, ini konsep yang completely wrong, dan ini konsep yang sangat manipulatif. Tapi sayangnya dia dididik oleh situasi seperti itu sejak kecil. Misalnya dia lihat ibunya selalu memberi uang ke ayahnya hanya untuk ayahnya supaya bertahan. Misalnya ya, ini contoh case yang paling gampang dilihat. Nah, itu kan menjadi ide di subconscious mind korban yang si anak bahwa oh berarti aku kalau mau dicintai oleh seorang laki-laki, aku harus berkorbannya sampai sejauh itu. Ya, sehingga akhirnya ketika dia dewasa tanpa dia sadar, sifatnya autopilot karena programnya di subconscious mind, ya dia akan melakukan segala hal, segala daya upaya. Ada beberapa korban yang bahkan sampai ngasih 80 juta per bulan ke suaminya, sekalipun suaminya itu selingkuhnya di mana-mana dan selalu datang ke kantor tuh cari ribut, cari validasi. Dan itu kantor yang mana si istri kerja keras supaya bisa menafkahi si suami. Jadi nggak akan make sense, logika berpikirnya itu parah banget gitu. Jadi sudah sampai habis-habisan, masih mau rela menyerahkan semua yang ada di dirinya itu ya untuk kebutuhan. Yes, dan itu salah satunya berasal dari tadi yang kamu bilang, bener banget, insecurities atau lack of self love. Jadi dia kurang self love-nya. Makanya kalau teman-teman nanti udah awakening, PR terbesarnya adalah kenali diri sendiri, ya kan, healing ke dalam. Ya, karena kalau diri korban itu bisa healing, Naila. Tapi kalau narsistik bisa jadi kemungkinan besar nggak mungkin healing. Jadi kadang mereka itu saking pengen ngeberesin orang ya, ketika tahu pasangannya narsistik, gimana caranya narsistik sembuh. Jadi dia bukan mikir gimana gue sembuh. Iya. Itu kan yang sebenarnya kalau menurut kita itu lucu ya. Iya. Mereka masih bisa berharap dengan hubungan yang sudah sangat toksik seperti ini gitu. Nah, soal awakening dan juga bagaimana bisa move on nanti korban-korbannya itu di episode interaksi berikutnya ya. Pasti. Ini masih banyak banget yang mesti kita bedah soalnya Mas Indra, karena tadi menarik banget bahwa ternyata emosinya si empath ini emosi yang meluap-luap lah, entah juga yang merasa membutuhkan dan nggak bisa kehilangan si NPD ini menjadi bahan bakar ya buat si narsisistik. Nah, selain empath yang ternyata juga banyak menjadi korban NPD justru high value people. Yes, betul. Jadi bisa jadi beririsan juga ya, empath dan high value people gitu ya. Kenapa ya? Jelas karena narsistik ini kan sangat butuh value. Dia tuh obses banget sama 3 hal, yaitu beauty, power, dan money. Jadi kalau bahasa gampangnya society kita adalah menuhankan uang. Itu udah ciri khas narsisisme banget tuh. Menuhankan uang ya caranya tadi, misalnya lihat mana sih calon pasangan yang powerful di society, bisa secara uang ataupun profesi. Misalnya, dia dokter nih, pasti dia uangnya banyak gitu ya. Dia pebisnis, entrepreneur, pasti uangnya banyak gitu. Karena kan dia making investment ya to manipulate people. Dia butuh modal dulu, entah itu waktu ataupun uang ataupun perhatian. Nah, dari situlah dia bisa dapat manfaat, value, parasit, betul banget. Sehingga high value people itu menjadi incaran narsistik karena value-nya. Yang kedua, narsistik itu suka banget sama tantangan. Jadi dia butuh adrenalinnya terus jalan ya, butuh menaklukkan sesuatu. Dan ada satu hal yang teman-teman mungkin perlu sadarin juga, narsistik itu suka banget chasing. Jadi dia suka permainan. Jadi entah dia chase korban gitu ya, berusaha menaklukkan korban sehingga ketika korban satu udah dapat, dia will chase another victim.
di luar pernikahan misalnya, artinya dia selingkuh atau semacamnya. Dia suka banget chasing, dan dia juga suka di chasing. Jadi makanya dia senang banget kalau korbannya itu mengemis-ngemis, kamu kemana aja sayang, kenapa nggak ada kabar, aku di sini maafin aku ya. Padahal korban dilukai ya, tapi korban minta maaf akhirnya karena dia udah nggak ngerti lagi harus apa selain minta maaf. Ya akhirnya narsistik dapat double fuel, mengejar orang dan dikejar orang. Aduh, ini kalau setiap pertanyaan jawabannya begitu ngena ya. Bisa ya ada manusia yang seperti ini. Nah, ternyata memang bisa sembuh apa enggak kalau kata warganet? Oke, kalau warganet bilang karena based on their experience gitu ya, literally mereka udah mengusahakan segala daya upaya, bahkan mereka udah mungkin ruqyah, udah pokoknya testi yang masuk ke aku tuh udah segala macam ya, artinya bukan 1 atau 2 case, teman-teman bisa cek aja di sosial media yang aku. Yang ruqyah nih korbannya. Jadi korbannya itu pengen meruqyah suaminya gitu misalnya atau pasangan narsistiknya, doesn't work at all gitu ya. Jadi teman-teman jangan berekspektasi narsistik itu bisa sembuh. Scientifically itu enggak gitu. Jadi daripada berharap narsistik bisa sembuh atau enggak, taruh energi itu ke dirimu bahwa gue juga perlu sembuh. Kalau enggak, kalian bakal attract another narcissistic into your life. Sekalipun sudah divorce, bisa aja orang malah melihatmu emosionalnya masih strong, akhirnya dimanipulasi lagi. Oke, tadi kita udah ngomongin beberapa hal tersadis ya yang dilakukan oleh NPD. Bahkan ketika berumah tangga pun dia gak takut ataupun juga gak punya perasaan sama sekali untuk selingkuh ataupun juga hanya memanfaatkan apa yang ada di istrinya, tidak menafkahi anaknya, seperti itu ya. Nah, kalau cerita-cerita dari mereka yang sudah speak up gitu di media sosial, itu gimana Mas Indra selalu memberikan arahan untuk mereka yang sudah terlanjur menjadi korban abuse-nya NPD, baik emosional maupun sampai ke fisik? Yes, kalau dari aku arahan yang sebenarnya perlu teman-teman sadari adalah belajarlah untuk self healing dan juga mendengarkan intuisimu. Karena tentunya aku nggak mungkin dong orang curhat tiba-tiba aku suruh divorce, let's say gitu ya. Karena kan itu mutlak 100% hak mereka dong ya untuk bertahan ataupun tidak bertahan gitu ya. Pun kalaupun bertahan gitu ya, misalnya kan kadang butuh waktu ya untuk mereka menyiapkan sebelum benar-benar divorce ya kan. Nah tapi langkah paling pentingnya sebelum making that decision, yaitu divorce atau nggak divorce, adalah perhatikan dirimu dulu, self healing dulu. Terus nanti kalau udah merasa self healingnya udah komitmen, dengarkan intuisimu maunya apa. Suara hatimu bilang apa? Karena yang paling tahu hidupnya korban adalah si korban. Korbannya sendiri. Yes, yang tahu dilematisnya situasi gitu ya. Itu korban, yang tahu situasi finansial, keamanan dan segala macam itu korban. Oh satu lagi, ini yang paling penting ya teman-teman harus notes. Kalaupun nanti pada akhirnya teman-teman memutuskan bercerai atau divorce, itu jangan tiba-tiba ngomong depannya langsung. Itu beresiko banget. Bahaya banget. Itu sangat beresiko. Jadi harus pintar ya untuk menentukan keputusan yang tepat supaya dirimu selamat. Bener. Tolong cantik mainnya. Nah, strategi. Bener. Dipikirin secara matang. Kita juga perlu berstrategi dengan menghadapi orang seperti ini. Karena sekali lagi ya, ini bukan yang kita hadapi, ini bukan orang ece-ece ya. Justru korbannya nih high value, yang banyak juga sudah terjerat. Makanya kita juga harus lebih cerdik kalau udah ngerasa jadi korban. Bahkan apa nih yang harus kemudian kita atur ulang atau kita rencanakan pelan-pelan supaya bisa main cantik itu tadi. Oke. Sebenarnya banyak banget hal teknis yang teman-teman bisa masukin ke list gitu ya, checkbox gitu ya, sebelum benar-benar akhirnya membuat statement itu ke narsistik gitu ya. Ya tentunya bagusnya jarak jauh gitu kan. Salah satu yang paling teman-teman perlu lakukan ini adalah memetakan aset finansial. Jadi jangan sampai tiba-tiba hari ini ngomong divorce terus dia sosok manis, let's say memanipulasi si korban, tapi along the way setelah dia minta maaf palsu nangis-nangis itu, ternyata dia sudah memindahkan aset ke dirinya, sehingga ketika nanti si korban dibuang, dia udah nggak punya apa-apa, bahkan dia nggak bisa punya hak atas anak kandungnya sendiri. Ya, jadi ternyata ketika narsistik itu minta maaf palsu atau bahasa narsistiknya adalah fake apologies gitu ya. Everything about narcissism is fake. Salah satunya adalah apologies, permintaan maafnya palsu. Jadi bisa aja dia minta maaf palsu hanya untuk menyiapkan diri membuangmu dalam kondisi terburuk sehingga kamu menyesal pernah memutuskan minta cerai dari aku. Sehingga anak nggak dapet ya. Sekalipun kamu berjuang di pengadilan bertahun-tahun, seluruh Indonesia tahu, bisa aja mereka sudah memainkan peran dengan sangat baik sejak awal atau memang dia sudah menjadi aktor sejak
sejak awal kenal kamu gitu ya, sehingga semuanya sempurna di mata strategi narsistik gitu ya. Dia kayak menguasai all the manipulation tactic di dunia narsistik. Iya. Please harus pintar ya. Perempuan juga kalau kita lihat banyaknya kasus narsistik ini menjadi pelajaran dalam kondisi apapun, walaupun sebagai ibu rumah tangga juga perempuan harus tetap berdaya ya, Mas Indra. Apapun bisa dilakukan untuk kita bisa punya penghasilan sendiri. Kita kan nggak akan pernah tahu apa yang terjadi ya. Pasangan kita kalau nggak diambil sama Tuhan, dia orang lain. Ya. Dan lebih keren lagi kalau perempuan berani bersuara kayak kamu. Jadi penting banget untuk berani juga melatih suaranya, guys. melatih suara. Ya, supaya berani speak up kalau memang ada kondisi khusus yang dia memang butuh untuk speak up gitu ya. Karena ada situasi-situasi tertentu yang mau nggak mau kalian ya memang harus stand up for yourself gitu ya. Let's say di pengadilan gitu kan. Bisa juga melatih suara untuk bisa pede ngomong di depan kamera. Nah, itu juga bisa. Itu bisa apapun. Bisa. Ya kerasa ya ngobrol Mas Indra ini panjang lebar, semua isinya tentang edukasi yang balik lagi kita pengen banyak masyarakat yang tercerahkan ya soal bahayanya si narcissistic personality disorder, bagaimana cara kita menyikapinya ya Mas Indra. Nah, kemudian kita bicara lagi soal tadi korban ya, sudah apa yang harus dilakukan, kemudian bukan hanya di relationship saja ya, ternyata di banyak lingkungan, ada juga lingkungan kerja. Betul. Nah, tadi kan sudah dijelasin juga oleh Mas Indra, bos NPD itu salah satunya tega, nggak menggaji karyawannya dalam waktu beberapa bulan. Intentionally. Kan pasti banyak karyawan yang juga keluar masuk ya, banget turnovernya di perusahaan itu. Lalu gimana nih dilema yang dihadapi para pekerja yang punya bos-bos NPD itu harus seperti apa? Kalau udah telanjur gitu ya, tentunya kalau belum telanjur teman-teman jangan lupa cek and recheck company profile-nya. Artinya kadang perusahaan-perusahaan yang red flag itu cenderung brandingnya itu nggak ada sama sekali di society, sosial media atau Google tuh cenderung tidak noticeable. Itu udah agak sedikit waspada gitu ya. Karena kalau perusahaan yang brandingnya lumayan bagus, cenderung lebih beresiko kalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, ya kan? Tapi tentunya itu saja tidak cukup. Ini hanya sedikit ngebantu. Nah, tapi kalau udah terlanjur gitu ya tentunya sebelum memutuskan exit, siapkan segala bukti terkait kejanggalan, let's say tidak membayar gaji. Kemudian kalau perlu mulai bikin perkumpulan atau bikin komunikasi dengan sesama peers di kantor untuk memastikan memang mereka merasakan hal yang serupa sehingga saksinya makin banyak. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, sebenarnya memang kalau dunia pekerjaan menurutku, karena kan ini bukan pernikahan ya, semakin cepat kamu resign dan keluar itu semakin baik. Semakin baik ya, karena kan untuk kesehatan mental kita juga ya. Dimana kita juga harus bisa memperhatikan diri kita sendiri. Kita yang tahu warningnya sampai mana. Kalau udah nggak sehat ngapain? Betul banget. Betul. Profesor aku udah senyum-senyum loh. Betul. Oke, ini seru banget. Tapi kok kita ngomongin seorang NPD sampai ketawa-tawa gini ya? Ini berarti memang relate ya dengan kehidupan sehari-hari saat ini. Banyak juga yang curhatnya dari A sampai Z, bahkan kalau Mas Indra dan aku juga sendiri pernah dicurhatin seseorang yang ingin sampai bunuh diri. Paham. Itu seperti apa? Boleh. Ya, jadi memang itu salah satu pattern yang umum terjadi pada korban. Kan tadi aku di awal bilang kalau narsistik itu shame based personality. Jadi tipe kepribadian yang dalam diri lubuk hati paling dalam itu dia sebenarnya shameful. Dia merasa dirinya itu tidak berharga actually, aib bahkan, atau tidak sepantasnya hidup mungkin gitu ya. Sehingga energi itu tertular ke korban karena terlalu sering berinteraksi, hubungan badan, seks, pernikahan misalnya, dan komunikasi yang terus terjadi sehingga energi shame-nya itu nular banget ke korban, apalagi di abuse, dimanipulasi, direndahkan. Tidak ada yang sanggup merendahkan pasangannya seperti narsistik. Itu kemampuan mereka merendahkan pasangan atau devaluasi korban itu sangat menakjubkan pokoknya ya. Jadi membuat korban tuh kerasa nggak berharga sebagai pasangan, gagal sebagai pasangan. Nah, sehingga korban shame-nya makin kuat kan setiap hari, semakin lama makin shameful atas dirinya, tidak berharga, dan akhirnya keinginan bunuh diri muncul. Karena bunuh diri itu berasal dari shameful. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi, ini banyak banget curhatan selain bunuh diri, lagi mana caranya keluar dari hubungan NPD, apalagi udah sampai kekerasan fisik. Nah, ini Mas Indra, sebagai korban,
apa yang juga bukti-bukti yang harus dikumpulkan kita sebagai korban. Bukan hanya narsistik, karena si pelaku ini juga sudah mengumpulkan banyak bukti supaya dia bisa memfitnah korbannya ketika terjadi sesuatu gitu. Apa yang harus dilakukan si korban? Betul. Satu, korban nggak boleh reactive abuse. Artinya karena kan korban sangat emosional, menemukan suaminya selingkuh, bisa aja dia mukulin suaminya pakai piring atau gelas kan. Dan iya kan, terekam CCTV. Nah, itu dipakai oleh narsistik untuk memfitnah bahwa NPD-nya adalah si korban karena terbukti melakukan abuse di CCTV. Jadi lesson learn-nya adalah untuk para korban jangan reactive abuse. Dan memang aku tahu nggak gampang, sehingga teman-teman perlu memang self healing ke psikolog misalnya gitu ya, atau apapun, meditasi atau apapun yang kalian terpanggil hatinya untuk self healing, ke pantai gitu ya, sehingga tidak emosional dan tidak reaktif. Nah, korban juga sebaiknya memitigasi resiko dengan mengumpulkan banyak bukti abuse, yaitu dengan merekam abuse-nya tanpa narsistik sadarin gitu ya. Kemudian screenshot semua chat. Ya, dokumentasikan semua di akun yang narsistik nggak tahu. Ganti semua password di akun-akun kalian, PIN ATM, kemudian password laptop gitu ya, device. Pokoknya semuanya ganti regularly, per bulan misalnya. Kemudian dokumentasikan semuanya, upload di satu Google Drive gitu ya, sehingga kalian nggak gila sendirian. Karena korban itu bisa mengalami yang namanya cognitive dissonance. Dia bahkan nggak ingat abuse yang pernah dia terima. Kadang sampai segitunya. Jadi semacam a little bit amnesia gitu ya. Saking setiap harinya dia mungkin di abuse gitu ya. Karena kan ada tipe narsistik yang separah itu gitu ya, tergantung spektrumnya. Dan kenapa itu jadi penting dokumentasi? Bukan hanya sekedar untuk ke pengadilan misalnya, tapi untuk menolong dirimu supaya nanti setelah pisah tuh kamu ingat bahwa ini orang memang sejahat itu, sehingga ketika dia minta maaf pun kamu jadi ingat database kejahatannya dia, bahwa kamu tuh nggak gila, kamu nggak mengada-ngada, kamu nggak mengenang sesuatu yang tidak nyata, ya kan? Memang dia yang salah, dia terbukti melakukan semua tindakan abuse, manipulatif, tidak bertanggung jawab dan seterusnya. Jadi harus berani dengan cara yang cerdik juga ya, Mas Indra. Semua harus perlu dipikirkan. Nah, buat kalian yang mungkin ngerasa pasangan atau partner kalian ini NPD, udah mulai coba dulu cerdas secara emosi ya, kali Mas Indra. Kita jangan reaktif, jangan mudah terpengaruh dengan manipulasinya dia. Mulailah self healing untuk diri sendiri, mencari makna dari diri sendiri dan daripada energinya buat ini orang, mendingan buat energi sendiri, dan kemudian mulailah tuh nulis strategi ataupun taktik yang gitu untuk bisa pergi dari si NPD ini gitu. Cuma juga beberapa kali ngasih edukasi ke mereka yang mungkin belum mandiri secara finansial nih, Mas Indra, karena kita nggak pernah tahu itu balik lagi ya. Jadi mulai bisnis-bisnis kecil yang bisa dilakukan dari rumah itu adalah salah satu hal yang bagus untuk dilakukan gitu. Kita harus bisa berdaya, terutama untuk perempuan, walaupun ternyata korban NPD juga bisa laki-laki. Nah, kalau yang korbannya laki-laki tuh kira-kira seperti apa sih cerita-ceritanya? Sebenarnya korban laki-laki ini justru lebih challenging. Kenapa? Karena biasanya, mohon maaf ya, laki-laki itu egonya lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari aku melihat seorang bapak rumah tangga disetir penuh. Nah, nggak megang uang sama sekali. Buat jajan aja, buat beli katakanlah cuman beli sampai buat maksudnya jajan yang benar ya. Rokok gitu-gitu nggak bisa. Iya, betul. Itu kayak gimana ya? Betul. Jadi laki-laki ini kan memang cenderung pendiam, ya kan. Kalau ada masalah kan nggak banyak cerita seperti perempuan gitu ya. Sehingga perempuan lebih mudah memetakan masalah dibandingkan laki-laki gitu ya. Nah, jadi karena ego laki-laki cukup besar, ketika mereka jadi korban pun mereka tidak menganggap itu sebagai masalah. Dan itu adalah salah satu kesalahan terbesar siapapun di bidang apapun ketika menghadapi krisis. Kalau kamu bahkan nggak sadar situasimu tuh masuk kategori krisis, gimana ceritanya kamu bisa selesaiin krisis itu? Itu namanya juga denial sebenarnya gitu kan. Nah, sehingga untuk para laki-laki ya, belajarlah untuk menurunkan ego gitu ya. Terima fakta kalau memang kalian misalnya korban, itu artinya ya harus mulai memetakan masalah, mencari solusi jalan keluar gitu ya. Karena memang ya kalau belum mentok biasanya Naila, ya mereka tetap kayak gitu-gitu aja gitu loh, dengan egonya. Betul, sok kuat, punten ya. Tapi nggak juga sih semuanya apa sih istilahnya tuh ditahan jadinya. Pokoknya yang dia punya, pride-nya seorang laki-laki lah. Betul. Itu diambil oleh perempuan gitu. Jadi balik lagi kalau sebenarnya di agama kan juga udah diajarin ya, tidak soal saling mengisi peran dalam hubungan rumah tangga gitu. Jadi kita bagus banget di perbincangan dari Mas Indra. Panjang lebar nggak terasa, sebentar lagi waktunya. Tapi dalam waktu yang singkat ini aku pengen lagi balik lagi ngulas soal
hal-hal yang mesti dilakukan itu tadi. Ya kemudian apa yang urgent untuk dilakukan si korban untuk akhirnya bisa meng-cut off si NPD ini. Yes, memang banyak korban yang sebenarnya sudah teredukasi tentang narsistik karena alhamdulillahnya di Indonesia sekarang udah banyak edukasi itu, which is good. Termasuk kamu ya, salah satunya. Terima kasih Naila. Dan itu lampu hijau lah buat Indonesia untuk menuju orang awakening sadar gitu ya. Tapi awareness doang memang tidak cukup ternyata Naila, karena bisa aja mereka sadar jadi korban, tapi memilih untuk bertahan tanpa mempertimbangkan bagaimana perasaan anaknya. Jadi banyak anak-anak tuh yang tanda kutip ya, teriak-teriak gitu ya ke aku atau mungkin ke kamu juga kemanapun, bahwa ini orang tua gue tuh di abuse terus, tapi kok mereka nggak bisa, sehingga gue harus melihat itu setiap hari dan gue nya pun jadi terjebak di toxic relationship berikutnya ketika mereka dewasa. Jadi mungkin tolong kontemplasi ya buat para korban bahwa apakah itu ide gagasan keluarga yang pengen kalian citrakan kepada anak-anak kalian yang harus mereka lihat setiap hari. Karena kalau memang itu yang kalian lakukan, itu artinya kalian sedang menurunkan karma buruk kepada anakmu, sehingga anakmu tanpa sadar terprogram untuk mencari laki-laki lain misalnya gitu ya, yang perlu dia beresin, seperti bagaimana kamu berusaha untuk ngeberesin suamimu yang gagal, tanda kutip ya, sehingga dia kayak cari lagi another unfixable person to be fixed, yang bahkan dia aja nggak mau diberesin gitu ya. Nah itu kan jadi program yang toksik juga gitu untuk para anak yang tidak ingin sebenarnya punya program itu. Kemudian another thing yang aku pengen highlight adalah tadi, Naila, aku suka banget kamu mengulang-ulang kata menjadi perempuan yang pintar, perempuan yang cerdik. Itu memang harus diulang-ulang. Program yang positif kalau mau diinstal ke society memang harus diulang-ulang. Dan memang perempuan itu tidak boleh merasa malu untuk menjadi perempuan yang pintar. Karena ide di society kita adalah perempuan pintar itu menyeramkan ya kan, itu kan jahat sekali gitu ya. Dari awal didesain perempuan itu harus bego gitu seolah-olah, gak boleh banyak omong. Nah itu suatu culture yang sangat-sangat toksik, dan aku tidak malu mengatakan ini di ruang publik, di podcast kamu gitu ya, bahwa tidak seharusnya itu menjadi suatu culture. Perempuan pintar itu normal dan harus, karena mereka akan mendidik anak-anaknya dan mereka mampu menyelamatkan dirinya dari manipulasi apapun dari siapapun kalau mereka teredukasi dengan baik. So don't ever give up to educate yourself. Selalu tiap hari educate yourself. Follow akun-akun yang memang mengedukasi kalian bagaimana cara mencintai diri kalian, bagaimana cara memprotek diri kalian. Jangan sampai takut, karena banyak korban tuh takut Kak. Jadi mereka tuh dinyinyirin gitu sama entah mertuanya, temennya, tetangganya, kayak lu ngapain sih belajar, udahlah jadi ibu, udahlah di rumah aja. Apa ya, jadi ibu harus nonton sinetron setiap hari gitu misalnya. Itu kan fatal ya buat siapapun yang menjadi anaknya gitu kan. Jadi udah saatnya Indonesia kalau memang pengen jadi generasi emas di masa depan, ya mulai untuk nyaman mengedukasi diri dan memfollow konten video YouTube, podcast yang mengedukasi diri juga. Satu lagi Mas Indra, saatnya pemerintah ya, mungkin ini buat kementerian-kementerian ya yang menaungi pemberdayaan perempuan dan anak gitu, atau juga dinas sosial, itu ini mulai lagi lah untuk peduli terhadap edukasi parenting. Karena kalau belum siap jadi orang tua, mendingan gak usah jadi orang tua dulu ya, karena ini banyak banget hal yang harus dipersiapkan supaya kita nggak meneruskan trauma kita kepada generasi kita berikutnya. Dan ini perlu menjadi perhatian. Edukasi parenting di Indonesia ini sangat minim. Ini perlu dimaksimalkan kembali, please deh ya. Terima kasih banyak ya, kamu sudah memberikan banyak banget hal yang positif di sini yang bisa mencerdaskan seharusnya ya mereka yang mungkin saat ini sedang struggle, sedang menjadi korbannya si NPD. Dan soal kecerdasan itu tadi aku setuju, karena udah jadi zamannya R.A. Kartini bahkan udah menulis sedemikian soal emansipasi wanita, itu sudah dari zaman bahla dulu. Please kita jangan pernah merasa takut ya, mungkin sebagai perempuan khususnya, untuk bisa berdaya, untuk bisa speak up juga, dan untuk bisa cerdas ya. Jangan mau kita menjadi bagian dari korban manipulatif seseorang yang bisa menghancurkan diri kita sendiri. Oke. Ini udah berapa menit? Aku kayaknya udah mulai merinding ya di sini. Kayaknya sih Profesor udah 1 jam kali ya ngasih tahu waktunya. Ini udah saatnya terakhir untuk closing statement deh, Mas Indra. Singkat saja untuk sekali lagi bisa memberikan sinyal bagi mereka yang mungkin menjadi korban NPD, harus bagaimana dan apa yang mesti direncanakan lagi. Oke, ya teman-teman ya, kalau bingung, kalau di situasi yang membingungkan gitu ya, teman-teman cari tempat yang quiet, hening gitu ya, tenangkan dirimu gitu ya, sedikit jauhkan dirimu dari orang-orang, nggak apa-apa gitu ya, sesekali gitu ya, kayak 10 minutes kayak misalnya diam di mobil sebelum masuk rumah gitu ya, itu berharga banget. 10 menit kamu diam di mobil sebelum masuk rumah, itu bisa saja menyelamatkanmu.
ya, atau 10 menit sebelum masuk kantor gitu ya, itu bisa aja menyelamatkanmu. Jadi mulailah membiasakan quiet moment tanpa stimulus apapun dari handphone, dari siapapun gitu ya. Entah 5 menit, entah 10 menit, itu bisa menyelamatkan mentalmu tanpa kamu sadarin ya. Bisa mensynchronize your body, mind, and soul, dan itu bisa secara long term gitu ya, bisa jadi membuat kamu lebih jernih dalam berpikir. Oke, itu dia. Kalau dari aku, kalau misalnya emang udah nggak kuat banget, hubungi profesional ya. Cerita kepada support system yang benar. Agree. Kalau punya support system yang baik, lingkungan keluarga. Tapi kalau misalnya ternyata udah nggak kuat banget, udah nggak bisa cerita, please temui profesional dan ceritakan apa yang kamu alami. Karena sekarang ke psikolog atau psikiater sudah bisa pakai BPJS. Keren banget. Ya. Jadi mesti harus mikirin biaya yang mahal banget kayak gimana. Tenang aja, kamu nggak sendiri. Ada coach seperti Mas Indra, ada aku juga yang selalu rutin memberikan edukasi soal mental health issue. Dan kalau untuk kalian please yang mungkin ya kalian sedang merasa terjebak, bahkan sampai merasa ingin menyerah ya dengan situasi mungkin bunuh diri, ada kok komunitasnya namanya Into the Light nih teman interaksi. Kalian bisa hubungi ke komunitas itu untuk pencegahan portal bunuh diri. Dan semoga hari ini podcast kita yang sudah panjang lebar ini bisa bermanfaat untuk teman interaksi semua. Mas Indra, terima kasih banyak. Ini sungguh sangat menggugah hati saya sendiri karena akhirnya tercapai untuk podcast bersama dirimu. Alhamdulillah. Happy sekali. Thank you so much. Dan semoga kamu masih bisa terus mengedukasi masyarakat Indonesia berkaitan dengan narcissistic personality disorder. Siap Naila, aku terima energi positifnya nih. Makasih ya teman interaksi, kita jumpa lagi di episode interaksi berikutnya. Cheers! Cheers!